Puji Tuhan, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu saya ucapkan, kembali kita mau beribadah secara online. Tapi kita percaya walaupun secara online kuasa Tuhan tidak pernah terbatas, amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Bapa yang baik, kami mau memuji membesarkan nama-Mu pagi ini Tuhan. Bila hanya Roh-Mu saja yang ada Tuhan menaungi kami, mengurapi kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika Roh-Mu bekerja bersama dengan kami sesuatu akan terjadi. Dan kami percaya kami luaskan Roh-Mu bekerja dimanapun kami berada Tuhan pagi ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau serukan nama Yesus, kita mau bersuka karena namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, katakan bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Amin, benar Tuhan. Kami mau bangkit serukan nama-Mu. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus. Amin, haleluya. Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin, haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Sekali katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kaulah kebenaran kami Tuhan, yang menyelamatkan kami,
yang memberikan kami pengharapan dan kehidupan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mau datang Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Oh, Kaulah Tuhan kami. Kami ada karena anugerah-Mu. Kami hidup karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin, benar Tuhan.
Ya, salam, selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Pasti baik ya. Itulah doa dan harapan saya. Dan saya yakin dan percaya kalau kita ada sebagaimana kita ada itu karena pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Nah, saat hari ini sebelum kita dengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini biarlah sertai dalam firman Tuhan, bekerjasama dengan hamba-Mu, nyatakan kuasa-Mu melalui kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya akan membacakan Matius 7 ayat 24 sampai 27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang dua macam dasar kepada murid-muridmu, sekaligus memberikan penjelasan secara detail tentang dua macam dasar. Nah, dua macam dasar ini berbicara tentang orang bijaksana dan orang yang bodoh. Orang yang bijaksana, dia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, Bapak Ibu. Dan disamakan dengan orang yang sedang membangun rumah di atas batu. Turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh karena dibangun di atas batu. Tetapi orang yang bodoh, dia mendengar tapi tidak melakukannya. Maka disamakan dengan orang yang sedang membangun rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, maka melanda rumah itu sehingga rumah itu rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita sebagai orang percaya mempunyai kerinduan, kita punya dasar yang kuat. Kenapa kita harus mempunyai dasar yang kuat? Karena kekristenan bukannya berbicara tentang keuangan, tentang kemewahan, tentang materi, tapi kekristenan berbicara tentang respon dan tindakan kita di depan karena kita akan menghadapi berbagai persoalan hidup. Sebab itu kita membutuhkan dasar yang kuat. Dasar yang kuat ini adalah dibangun di atas batu yang teguh. Dan kita percaya dasar yang kuat ini berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya tidak berubah. Amin Bapak Ibu. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan di atas segala-galanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, satu syarat yang harus diperhatikan setiap orang yang ingin membangun rumah adalah rumah harus dibangun di atas batu. Orang yang membangun rumah di atas batu adalah orang yang bijaksana. Bijaksana adalah sifat atau karakteristik yang memiliki kecerdasan dalam berpikir. Artinya mempunyai kemampuan mengelola pikiran dengan keputusan yang tepat dan baik, Bapak Ibu. Jadi orang bijaksana itu mempunyai kemampuan untuk mengelola pikiran, untuk mengambil satu keputusan yang bijak, yang tepat, dan yang benar. Dan kita percaya kita punya kerinduan supaya kita menjadi orang-orang percaya sekaligus bijaksana di mata Tuhan. Nah, saudaraku yang dalam Tuhan, dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Berkali-kali Tuhan katakan janganlah kamu bodoh, tapi biarlah kamu berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Jadi untuk mengerti kehendak Tuhan harus ada usaha, harus ada tindakannya Bapak Ibu. Nah, kita harus senantiasa mempunyai satu kerinduan, satu kepastian bahwa kita harus menjadi orang yang bijaksana, orang yang percaya dan dibangun di atas dasar firman Tuhan yang kuat, yang mempunyai jaminan yang kekal Bapak Ibu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang bodoh, apa itu orang bodoh? Dan saya menulis ini adalah ciri orang bodoh. Yang pertama, merasa diri pintar.
Ciri orang bodoh yang kedua, tidak mau mendengar nasihat. Ciri orang bodoh yang ketiga, sombong Bapak Ibu. Sombong berarti sombong sekali. Keempat, tidak bertanggung jawab. Kelima, tidak mau belajar dari kesalahan. Keenam, masa bodoh dan bodoh amat. Nah, di dalam Amsal 5 ayat 23, ia mati karena tidak menerima didikan. Dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Jadi Tuhan benci sama orang bodoh. Bodoh di sini bukan berarti buta huruf, Bu. Tapi bodoh di sini dia tidak mau berubah, Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia merasa dirinya pintar, tidak bisa dinasehati, sombong, tidak bertanggung jawab, dan tidak mau belajar dari kesalahan, dan masa bodoh dengan hal-hal yang benar, Bapak Ibu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita sebagai orang percaya, rindu senantiasa di dalam kehidupan kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun setiap hari kita harus berhadapan dengan masalah. Karena masalah itu bagian dalam hidup kita. Selama kita masih hidup, masalah itu selalu ada, Bapak Ibu. Dan kita percaya, pada saat kita berhadapan dengan masalah, kita percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada, dia baik, dia sungguh baik, dia teramat baik. Apapun juga keadaan kita, Yesus tetap baik. Nah, tinggal tergantung kita menghadapi masalah itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebab itu kekristenan bukan berbicara tentang kemewahan saja, kebaikan saja, tapi kekristenan berbicara tentang kekuatan kasih, Bapak Ibu. Respon dan tindakan kita untuk menghadapi situasi yang genting sekalipun. Bukan berarti kita tidak perlu kaya, tidak perlu kemewahan, tidak menjadi masalah kalau kita mewah, kalau kita diberkati. Yang penting mempunyai kebijaksanaan takut akan Tuhan, Bapak Ibu. Nah, saudara yang dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena kasih setia Tuhan itu luar biasa. Setiap kita pasti menghadapi masalah. Pada saat kita menghadapi masalah, Bapak Ibu, jangan dipikirin sampai kita nggak bisa tidur. Apakah dengan tidak bisa tidur kita bisa menghadapi masalah? Tapi pikirkanlah masalah itu dengan apa? Dengan iman, dengan tindakan kita dan respon kita. Dan Tuhan mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, sebab itu hadapilah masalah dengan senyuman, Bapak Ibu. Coba senyum sama-sama. Nah, itu menarik. Nah, senyum dan bermuka gembira. Ahaha. Nah, sekali lagi ya. Senyum dan bermuka gembira. Ahaha. Kurang kencang sekali lagi, Bapak Ibu. Senyum dan bermuka gembira. Ahaha. Nah, kita bersyukur. Ahaha itu membuat kita bersuka cita, Bapak Ibu. Dan kita percaya dengan senyuman, dengan hati yang gembira, kita bisa mengatasi setiap situasi, kondisi apapun juga. Karena apa? Karena Tuhan senang terhadap orang yang mempunyai hati yang gembira. Orang yang punya hati yang gembira, orang yang bijaksana, Bapak Ibu. Kenapa dia bijaksana? Karena dia percaya firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkuasa dan dia segala-galanya bagi kita. Nah, saudaraku yang dalam Tuhan, ada seorang filsuf namanya Blaise Pascal. Nah, Blaise Pascal ini dia menulis satu artikel. Dia katakan seperti ini. Di ruang hati manusia itu ada ruang yang kosong. Nah, ruang yang kosong itu hanya diisi oleh Tuhan Yesus saja. Karena kalau tidak ada Tuhan Yesus saja, maka ruang kosong itu tidak bisa diisi oleh kenikmatan dunia, oleh harta benda, tapi ruang kosong itu harus diisi oleh Tuhan Yesus. Kalau manusia tidak mengisi ruang kosong itu dengan Tuhan Yesus, maka ruang kosong itu akan tetap kosong sehingga hidup manusia itu hampa. Bahagia tapi hampa, bahagia tapi semu, Bapak Ibu. Sebab itu banyak orang Kristen rajin ke gereja, tapi hatinya kosong, hatinya hampa. Penuh dengan kepahitan, penuh dengan iri hati, penuh dengan kebencian. Tidak adanya pertobatan, Bapak Ibu. Karena apa? Karena tidak ada Yesus di dalamnya. Saya yakin dan percaya kalau kita
di dalam hidup kita, kita izinkan Yesus, firman Tuhan mengalir atas hidup kita, maka firman Tuhan itu akan menguasai kita. Sehingga kondisi apapun terjadi, kita tidak akan terkondisi dengan masalah apapun juga. Tapi kita percaya Tuhan Yesus senantiasa membimbing dan Tuhan Yesus senantiasa memperlihatkan kuasa yang tak terbatas dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kepada orang bijaksana. Suami yang bijaksana, suami yang percaya kepada Tuhan, pasti dia mengasihi Tuhan. Pasti dia mengasihi keluarganya. Pasti dia mengasihi istrinya, itu sudah pasti. Kalau istrinya sedang sakit, duduk di pojok, ya, lalu wajahnya kanan kiri pakai koyo, lalu letih, lesu, lelah. Suami yang baik, suami bijaksana, menghampiri istrinya dan mengatakan, "Mama, ada apa Mama? Katakan sejujurnya sama saya, katakan coba Mama, ada apa?" Lalu istrinya bilang gini, "Aduh Papa, saya sakit deh, pusing, letih, lesu dan lelah." Dan suami yang baik pasti mendoakan itu istri. Dia mendoakan, "Tuhan Yesus, jamah istri saya supaya saya sembuh. Dan kalau sembuh hari ini, sembuhkan. Kalau Tuhan mau angkat dia ke surga, angkat hari ini juga." Suami yang baik itu nggak seperti itu Bapak Ibu. Tapi suami yang baik, dia mendoakan dengan iman yang baik. Dengan tertuju dia sayang sama istrinya. Dan kalau sudah didoakan Bapak Ibu, nah suami yang baik, bawa istrinya ke toko emas Bapak Ibu. Setelah bawa ke toko emas itu pasti istrinya sembuh. Istrinya yang tadi pusing, letih, lesu pindah ke suaminya. Suami yang jadi pusing. Tapi untuk istri nggak jadi masalah Bapak Ibu. Amin. Jadi kebijaksanaan itu akan memelihara rumah tangga kita, memberkati kehidupan kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, cepat saja bagaimana orang bijaksana atau orang percaya menghadapi masalah dalam kesulitan. Orang bijak dalam situasi yang sulit sekalipun dapat melakukan keputusan yang tepat apapun keputusan itu. Apapun kesulitan yang dihadapi, dia dapat melakukan keputusan yang tepat. Apa itu keputusannya? Yang pertama, bergaul dengan firman Tuhan. Kalau kita bergaul dengan firman Tuhan dan firman Tuhan menjadi gaya hidup kita, luar biasa Bapak Ibu. Sekali lagi kalau kita bergaul dan firman Tuhan menjadi gaya hidup kita, kita bisa mengatasi setiap badai apapun juga. Karena apa? Karena kita bergaul dan firman Tuhan menjadi gaya hidup kita. Dalam Yesaya 48 ayat 18, "Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti." Luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita memperhatikan, melakukan firman Tuhan, di sini dikatakan maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Haleluya. Saudara pernah lihat gak gelombang laut berhenti? Tidak kan? Dan tidak akan pernah berhenti. Begitu juga dengan damai Kristus, kasih Kristus yang selalu menjadi mata air dalam hidup kita. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu, orang bijak itu selalu mempunyai kerendahan hati untuk berdoa. Orang bijak itu tahu bahwa doa itu besar kuasanya Bapak Ibu. Di sini katakan dalam Yakobus 5 ayat 16, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya." Luar biasa. Bahkan dalam Yakobus 5 ayat 17 sampai 18, "Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dengan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya." Ini tentang doa Bapak Ibu. Orang bijaksana mengenang doa bahwa doa besar kuasanya. Apa masalah dialami oleh Bapak Ibu? Jangan pernah berkecil hati, jangan pernah bersungguh-sungguh, jangan pernah berputus asa. Kita punya jalan keluarnya. Melalui doa. Doa dapat merubah segala sesuatu. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Orang yang bijak, dia sangat tahu bersyukur di dalam segala hal. Jadi kita percaya
Orang yang bijak, orang yang percaya kepada Tuhan, dia tahu artinya mengucap syukur. Mengucap syukur adalah cara terbaik untuk menerima segala hal ataupun apa yang kita alami. Mulai dari hal yang terburuk sampai hal yang terbaik. Mengucap syukur itu tandanya bahwa kita berserah kepada Tuhan. Dan tindakan mengucap syukur membuat kita disukai oleh Tuhan. Amin. Saudara mau disukai oleh Tuhan? Mau dicintai oleh Tuhan? Belajarlah untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Mengucap syukur membuat hati kita merasa senang, Bapak Ibu. Sehingga apapun kondisi yang kita alami, kita bisa hadapi. 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah kehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan Yesus memberkati, tetaplah kita bersemangat, jadilah orang bijaksana, yang melakukan firman Tuhan, dan kita percaya orang yang bijaksana selalu mendapatkan kekuatan jalan keluar dan berkat Tuhan, dan kita percaya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan ini. Ajar kami supaya kami bijaksana, supaya kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Yakob Kuamesa. Mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami terima. Kiranya firman-Mu boleh menjadi rema dan menjadi kekuatan buat kami untuk terus mengalami perubahan, pemulihan, bahkan semakin hari boleh kami semakin diubahkan menjadi serupa dengan gambar-Mu. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga bagi setiap jemaat-Mu dimanapun berada yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami pergumulan. Kiranya Tuhan menolong menjawabnya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, ada pertolongan yang tepat waktu dari Tuhan. Kami berdoa buat Gereja Betel Indonesia, ketua umum kami bersama dengan seluruh para pimpinan di tingkat pusat, daerah, baik BPD maupun BPLN di Indonesia maupun di luar negeri, bersama dengan seluruh gembala, pejabat, bahkan jemaat Gereja Betel Indonesia. Satukan hati kami untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus, dan dalam karakter, dalam segala hal kami boleh semakin memuliakan Allah. Kami berdoa bagi pemerintahan bangsa dan kota kami, hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan memberikan roh yang takut akan Allah bagi pemerintahan kami, sehingga Indonesia boleh mengalami pemulihan, kota kami pun boleh mengalami pemulihan, menjadi kota shalom yang penuh dengan damai dan sejahtera dari Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami, keluarga kami, gereja kami, kota kami, bangsa kami, bahkan atas seluruh dunia. Dimuliakanlah Engkau atas semuanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat berlimpah dari Allah Bapa dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita menerima berkat, bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.